Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yaqulu nabiyyuna alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sore hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai Kitab Tauhid karya Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita akan memasuki judul baru, pada halaman yang ke-23 dari Kitab Tauhid bersama syarahnya oleh Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Bab barang siapa yang merealisasikan at-tauhid, dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Demikian pula ditambahkan sebagaimana dalam hadis, tanpa hisab dan tanpa azab. Bab yang kita pelajari ini termasuk dari keutamaan at-tauhid. Jadi pelajaran ini adalah pelengkap, penyempurna dari bab yang sebelumnya. Karena pada bab yang sebelumnya diterangkan
mengenai keutamaan at-tauhid. Nah, di antara keutamaan at-tauhid yaitu seorang yang merealisasikan at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Dia masuk ke dalam surga tanpa hisab dan bahkan tanpa azab. Jadi bab ini adalah kelanjutan dari bab yang sebelumnya. Kemudian masalah barang siapa yang merealisasikan at-tauhid, dia masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini adalah perkara yang qat'i, perkara yang pasti. Sebab perkara ini diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga kita bisa memastikan bahwa barang siapa yang merealisasikan at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisabin wala azab. Barang siapa yang merealisasikan at-tauhid, dia masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian pernyataan man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan at-tauhid, masuk ke dalam surga tanpa hisab, hadza hukmun amun, hukum yang sifatnya umum. Artinya kita memberikan kesaksian kepada orang yang memiliki sifat ini secara umum, tanpa kita menunjuk dan menentukan siapa orang tersebut. Sesuatu yang bersifat umum ini boleh kita persaksikan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam api neraka. Misalnya, barang siapa yang melakukan demikian dan demikian, maka dia masuk ke dalam surga. Ini perkara yang diperbolehkan. Sebagaimana kita boleh menyatakan barang siapa yang melakukan demikian dan demikian, dia masuk ke dalam api neraka. Ini namanya adalah asy-syahadah bil wasf. Persaksian terhadap sebuah sifat atau perbuatan. Hanya saja yang perlu diketahui dalam hal ini, bahwa sifat yang kita persaksikan berada di dalam surga atau di dalam api neraka itu hendaklah diberitakan oleh Al-Quran ataupun Al-Hadis. Apabila Al-Quran atau Al-Hadis telah memberitakan tentang sebuah sifat, tentang sebuah perbuatan, bahwa sifat dan perbuatan itu di dalam surga atau di dalam api neraka, kita boleh menyatakan itu. Dan ini bukan lancang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberitakannya di dalam Al-Quran atau diberitakan oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jalan wahyu. Yang dilarang adalah kita memberikan asy-syahadah bit-ta'yin. Memberikan asy-syahadah bit-ta'yin. Artinya apa? Bahwa kita memberikan persaksian dengan menunjuk siapa orangnya. Ini tidak boleh kita lakukan kepada siapapun dari kalangan manusia. Apakah dia orang yang baik atau dia orang yang jahat? Apakah dia seorang mukmin atau seorang yang kafir? Tidak boleh kita mempersaksikan itu. Misalnya kita menyatakan bahwa si fulan bin fulan yang sangat baik, yang sangat bertakwa kepada Allah itu pasti di dalam surga. Ini tidak boleh. Atau si fulan bin fulan yang sangat jahat, yang sangat durhaka atau yang sangat kafir itu pasti di dalam api neraka. Ini juga tidak
boleh. Ini disebut dengan asy-syahadah bit-ta'yin. Asy-syahadah bit-ta'yin. Ini tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada persaksian daripada Al-Quran ataupun Al-Hadits as-sahih. Ya. Kalau Al-Quran ataupun Al-Hadits memberikan persaksian tentang seseorang bahwa dia min ahlil jannah atau dia min ahlin nar, maka boleh kita mempersaksikan yang demikian itu. Limadha? Kenapa? Karena kita mempersaksikan dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misalnya, kita menyatakan bahwa Abu Lahab finnar. Ya. Abu Lahab itu pasti di dalam api neraka. Limadha? Karena Allah yang memberitakan hal itu. Ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tasla naran dzata lahab. Ya. Kenapa kita pastikan bahwa dia di dalam api neraka? Karena Allah yang memberitakan itu. Ya. Kalau kita menyatakan bahwa belum tentu, ini justru kita lancang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab Allah memberitakan dia berada di dalam api neraka, sementara kita menyatakan belum tentu. Ya. Ini menentang Allah. Baik. Demikian pula misalnya, apabila ada yang dipersaksikan di dalam surga oleh Al-Quran ataupun Al-Hadits, ya, seperti pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, ya, tentang 10 orang yang masuk ke dalam surga. Ya, beliau menyatakan Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Fulan fil jannah. Ya, yang beliau sebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa orang itu di dalam surga, kita mempersaksikan bahwa orang itu pasti masuk ke dalam surga. Ya. Kenapa? Karena pemberitaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinyatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, berarti masalah dakhalal jannah bighairi hisab ini terkait dengan masalah asy-syahadah. Kita mempersaksikan orang-orang baik secara umum ataupun secara ta'yin. Ya. Maka kalau kita simpulkan bahwa asy-syahadah syahadatan, ya, bahwa persaksian itu ada dua. Maksudnya asy-syahadah bil jannah atau asy-syahadah bin nar. Persaksian dengan surga atau persaksian dengan api neraka itu ada dua. Yang pertama adalah asy-syahadah bimadza? Asy-syahadah bil wasf. Ya. Kita mempersaksikan dengan sifat. Ya. Apa artinya mempersaksikan dengan sifat? Kita menyebutkan bahwa barang siapa yang berbuat demikian, memiliki sifat demikian yang diberitakan oleh Al-Quran dan Al-Hadits, maka dia pasti di dalam surga secara umum. Jadi yang kita sebutkan di dalam surga adalah mengenai sifatnya. Orang yang memiliki demikian atau orang yang berbuat demikian. Ya. Selama diberitakan oleh Al-Quran dan Al-Hadits, maka kita pastikan yang demikian itu. Ya. Adapun orang yang melakukan sifat itu secara ta'yin, ya, misalnya kita mendapatkan ada seorang yang melakukan perbuatan kebajikan itu, ya, kita lihat seseorang sangat tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, tidak melakukan perbuatan syirik, tidak boleh kita katakan bahwa fulan ini pasti di dalam surga. Ya. Kenapa? Karena tidak ada jaminannya. Ya. Siapa yang tahu nasibnya nanti di hari kiamat? Ya. Kita hanya bisa menilai secara zahir, tapi kan kita tidak tahu batinnya. Sebagaimana kita melihat seorang kafir yang masih hidup, tidak boleh kita menyatakan bahwa si fulan ini pasti masuk ke dalam api neraka. Karena kita hanya melihat zahirnya, kita tidak tahu batinnya. Ya, kecuali kalau dia mati di atas kekafirannya, ini lain ceritanya. Kenapa? Karena orang yang mati di atas kekafiran
Ya, diberitakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis bahwa mereka pasti di dalam api neraka. Naam. Tapi sebaiknya, walaupun kita tahu seseorang mati di atas kekafirannya, kita tidak menggunakan kalimat-kalimat yang memastikan dia berada di dalam api neraka. Ya, walaupun kita meyakini bahwa barang siapa yang mati di dalam api neraka, di atas kekafirannya, bahwa dia di dalam api neraka kekal abadi selamanya. Baik, ini asyhada bil wasf. Jadi kesimpulannya bahwa asyhada bil wasf yaitu kita memberitakan secara umum tentang sifat tertentu bahwa itu berada di dalam surga atau di dalam api neraka. Kemudian yang kedua, asyhadah bit ta'yin. Kesimpulan asyhadah bit ta'yin bahwa kita tidak boleh mempersaksikan seorang pun berada di dalam surga atau di dalam api neraka kecuali kalau diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pernyataan babu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan at-tauhid masuk ke dalam surga tanpa hisab. Pernyataan ini yaitu masuknya seseorang ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, tergantung kepada tahqiqut tauhid. Ya. Merealisasikan at-tauhid. Nah, pernyataan man haqqaqat tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab menunjukkan bahwa tidak cukup an-nutqu bisyahadatain untuk kita bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Hanya sekedar mengucapkan asyhadatain la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah itu tidak cukup memasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Bahkan an-nutqu bisyahadatain, ya, mengucapkan asyahadah semata-mata, ya, tanpa kita merealisasikannya, ini bahkan tidak mampu menyelamatkan kita dari ancaman api neraka. Jadi tidak usahkan bisa memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Untuk selamat dari api neraka saja belum tentu. Ya. Maka semua itu harus disertai dengan tahqiq at-tauhid. Ya. Makanya dinyatakan man haqqaqat tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Maka ini bantahan atau peringatan kepada orang-orang yang menganggap bahwa mengucapkan asyhadatain itu sudah cukup untuk masuk ke dalam surga. Ya. Maka setiap kalimat yang menyatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, itu semua terkait bagaimana dia merealisasikan at-tauhid. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah tahqiqut tauhid, merealisasikan at-tauhid, bahwasanya seseorang tidak akan bisa merealisasikan at-tauhid illa bi umurin salasah. Seorang tidak bisa merealisasikan at-tauhid kecuali dengan 3 perkara. Perkara yang pertama, bahwa seorang yang ingin merealisasikan at-tauhid hendaklah dia mengilmui at-tauhid. Ya. Sekarang kalau seandainya dipertanyakan kepada kita, ya, kalau ada yang bertanya kepada kita, mungkinkah kita menghindari sesuatu dalam keadaan kita tidak tahu tentang sesuatu yang kita hindari? Sebagai contoh, mungkinkah kita menghindari sebuah benturan atau tabrakan di tengah jalan kalau seandainya kita tidak tahu kalau di sana akan terjadi tabrakan?
bahwa yang demikian dan demikian akan mengakibatkan tabrakan. Mungkinkah kita akan menghindarinya? Ya. Misalnya kita tidak tahu bahwa lampu merah itu untuk berhenti, sehingga kalau kita tidak berhenti, dikhawatirkan akan terjadi apa? Tabrakan. Ya. Nah, kita tidak tahu, sehingga ketika lampu merah kita tabrak saja, kita lanjut saja, maka akan terjadi tabrakan. Itu sebagai contoh. Ya. Seorang tidak akan mungkin bisa menghindari sesuatu kalau dia tidak mengerti tentang sesuatu itu. Ya. Bagaimana mungkin seorang akan merealisasikan at-tauhid kalau dia tidak tahu apa itu tauhid? Ya. Bagaimana mungkin seseorang akan merealisasikan at-tauhid kalau seandainya dia tidak mengerti tentang perkara-perkara yang membatalkan at-tauhid? Sekarang ini betapa banyak orang-orang yang menyangka bahwa mereka merealisasikan at-tauhid, wa fil haqiqah mereka telah meruntuhkan at-tauhid itu sendiri. Ya, mereka menyangka bahwa mengagungkan Nabi, mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam setinggi rupa sampai melampaui batas itu adalah realisasi daripada at-tauhid. Ya, padahal itu meruntuhkan at-tauhid. Naam. Mereka meminta kepada wali dengan sangkaan bahwa wali itu sangat dimuliakan di sisi Allah, sehingga Allah mencintai bahwa seseorang meminta kepada wali, maka wali itu akan menyampaikan kepada Allah. Dia menyangka bahwa ini akan merealisasikan tauhid dan ibadah kepada Allah. Namun hakikatnya apa? Justru yang demikian ini meruntuhkan at-tauhid, menghilangkan at-tauhid, melenyapkan at-tauhid. Nah, jadi simpulannya bahwa seorang yang ingin merealisasikan at-tauhid harus mengerti tentang tauhid itu apa. Ya. Kalau di sini dinyatakan man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab, barang siapa yang merealisasikan tauhid, dia yang akan masuk surga tanpa perhitungan dari Allah, tanpa azab dari Allah. Ya. Maka kalau kita ingin masuk surga tanpa diperhitungkan kemaksiatan-kemaksiatan kita kepada Allah, artinya dimaafkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dengan tanpa kita disentuh oleh azab sedikit pun. Caranya bagaimana? Di antara caranya adalah harus kita mengilmui tentang tauhid ini, harus kita mempelajari tauhid ini. Ya. Artinya kalau kita mentelantarkan atau meremehkan atau mengabaikan mempelajari tauhid, janji yang seperti ini khawatir kita tidak akan bisa mencapainya. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana kita harus merealisasikan tauhid yang dengannya kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Inilah mengapa mempelajari tauhid itu adalah perkara yang wajib. Ya. Karena urusannya adalah antara surga dan neraka. Ya, imma al-jannah wa imma an-nar. Nah, oleh karena itu barang siapa yang ingin masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, maka dia harus berilmu tentang tauhid. Nah, barakallahu fikum. Kemudian perkara yang kedua, yang merupakan syarat di dalam merealisasikan at-tauhid, yaitu harus memiliki al-i'tiqad, meyakini tauhid. Ya. Setelah kita mengilmui, kemudian meyakini. Ya. Kalau hanya sekedar mengilmui saja, hadalah yanfa, ya, tidak akan bermanfaat. Ya. Apa artinya ilmu tanpa keyakinan? Ya. Dari sisi inilah mengapa Allah Azza wa Jal kemudian mencela dan mencerca al-munafiqin. Ya, mereka tahu, tetapi mereka tidak meyakini. Ya. Idza ja'akal munafiquna qalu madza nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kata Allah dalam ayat pertama dari surah Al-Munafiqin, ya, idza ja'akal munafiqun
qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka menyatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Ya, mereka tahu itu. Ya. Allah tegaskan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah pun tahu bahwa engkau adalah rasulnya. Kemudian kata Allah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang dusta. Ya. Dusta dari sisi apa? Mereka tahu tapi mereka tidak meyakini. Sehingga mereka mengucapkan secara lisan, tetapi mereka tidak meyakini di dalam hati dan batin mereka. Ini al-munafiqin. Ya. Bahkan dari orang-orang yang kafir, mereka mengetahui kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan at-tauhid yang dibawa oleh beliau, tetapi mereka tidak meyakini yang demikian itu. Nah, Allahul Musta'an. Jadi syarat yang kedua adalah al-i'tiqad, ya, harus meyakini. Kemudian, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dan sangat terbukti tatkala kita telah mengilmui at-tauhid, kemudian kita meyakini at-tauhid, apabila kita dihadapkan kepada masalah-masalah yang besar yang menuntut keyakinan kita. Ya. Terkadang kita lupa bahwa setelah kita mengetahui at-tauhid, kita harus meyakini. Sehingga tatkala datang kepada kita masalah-masalah yang besar, kita bukan menyandarkan diri kepada Allah, memulangkan urusan kita kepada Allah, tetapi kita kembali kepada makhluk. Bahkan banyak di antara mereka yang meminta kepada makhluk, memohon kepada makhluk, berlindung kepada makhluk. Ya. Nah, di antara mereka itu bukan tidak tahu, tetapi masalahnya keyakinan itu hilang tatkala mereka diterpa oleh masalah-masalah yang besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga yaitu al-inqiyad. Ya, al-inqiyad. Naam. Ketundukan dan kepatuhan. Ya, ketundukan dan kepatuhan. Baik. Di mana seorang yang telah mengilmui at-tauhid, mengucapkan at-tauhid, meyakini at-tauhid, maka hendaklah dia mengamalkan tauhid itu. Kalau tidak, maka tidak ada gunanya. Ya. Sekarang apabila ada seorang yang mengilmui tentang tauhid, dia tahu bahwa yang demikian dan demikian ini adalah perbuatan syirik. Ya. Dan dia meyakini, tetapi dia tidak mengamalkannya, dia tetap saja melakukan perbuatan syirik itu. Apakah yang demikian ini kemudian akan menyelamatkannya dari azab? Tentunya tidak. Bahkan dengan dia tahu, kemudian dia melanggarnya, ini bisa jadi bisa jadi azabnya atau siksanya akan tambah besar dan tambah besar. Karena Allah sangat murka kepada orang yang demikian. Ya ayyuhalladzina amanu mada lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah itu sangat murka apabila kalian berucap apa yang kalian tidak memperbuatnya. Ya. Baik. Al-inqiyad yaitu tunduk dan patuh kepada at-tauhid, ini adalah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan syirik. Makanya saya katakan di awal tadi, seorang harus berilmu tentang tauhid. Karena kalau sudah masuk ke dalam tahapan dia harus tunduk kepada Allah dengan ibadah dan meninggalkan perbuatan syirik,
ini sudah membutuhkan ilmu. Ya. Dia harus tahu mana yang namanya ibadah, mana yang namanya syirik. Sehingga dia tidak meraba-raba, tidak menerka-nerka, tidak menebak-nebak, tidak menyangka-nyangka. Tetapi dengan ilmu, dia bisa melaksanakan mana yang ibadah dan meninggalkan mana yang syirik. Nah, ini 3 perkara yang harus dimiliki oleh seseorang yang merealisasikan at-tauhid. Ya, yang pertama yaitu al-ilm, ya, mengilmui. Ya. Kemudian yang kedua apa? Al-i'tiqad, meyakini. Kemudian yang ketiga, al-inqiyad, tunduk, patuh dan melaksanakan at-tauhid. Ya. Dan ketiga perkara ini bermanfaat setelah apa? Setelah an-nutqu bisyahadatain. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tidak bisa ditinggalkan. Ya. Seorang yang melaksanakan 3 perkara ini harus mengucapkan asyhadatain. Kalau dia tidak mau mengucapkan asyhadatain, tidak bermanfaat. Karena orang yang tidak mau mengucapkan asyhadatain fahuwa kafir. Walaysa bimuslim. Ya, kafir dan bukan muslim. Nah, maka 3 perkara ini ba'da an-nutqi bisyahadatain, setelah mengucapkan 2 asy-syahadah. Qala rahimahullah wa qaulullah ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu kana ummatan qanitan lillah, dia adalah sebuah ummah yang tunduk kepada Allah, hanifan, seorang yang beragama lurus, walam yakun minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk dari orang-orang yang musyrik. An-Nahl ayat 120. Ya. Wa qala subhanahu, Allah juga berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Al-Mu'minun ayat yang ke-59. Qala an Husain bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubairin, dari Husain bin Abdurrahman, beliau berkata, dahulu aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'iyun, ya, termasuk min a'immatit tafsir, ya, termasuk dari imam-imam at-tafsir. Beliau ini seorang yang mulia di kalangan at-tabi'in. Faqala, ada kisah yang menarik yang disebutkan tentang Sa'id bin Jubair, yang mana diriwayatkan bahwa beliau rahimahullah tatkala meninggal, saat itu beliau dipenggal kepalanya, ya, karena terjadi fitnah antara beliau dengan penguasa. Tatkala kepalanya dipenggal, kepala itu jatuh menggelinding sembari mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Nah, ya, mudah-mudahan beliau termasuk orang yang mendapatkan apa yang diberitakan di dalam riwayat ini. Ya, kita mengharapkan yang demikian kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kepastiannya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadha al-barihah. Siapa di antara kalian yang melihat al-kawkab, melihat bintang, alladhi inqadha al-barihah, yang jatuh tadi malam.
Nah, artinya ya semacam meteor begitu yang jatuh pada malam itu. Nah, faqultu ana, maka aku menjawab saya. Summa qultu, kemudian aku berkata, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludirtu. Ketahuilah, sesungguhnya aku bukan sedang berada dalam sebuah salat. Hanya saja tadi malam aku disengat. Ya, disengat kala jengking. Baik, ini menunjukkan wara'us salaf. Ya, bagaimana mereka sangat wara'. Ya, di mana letak kewara'annya? Di mana beliau rahimahullah Husain bin Abdurrahman tidak mau dipuji dengan sesuatu yang tidak diperbuatnya. Beda dengan orang-orang munafik, mereka ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak memperbuatnya. Ya. Dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka. Ya. Sementara as-salaf, mereka tidak mau dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak memperbuatnya. Sesuatu yang tidak ada pada diri mereka. Ya. Di antaranya ini, ya, supaya orang jangan salah sangka, disangka dia tadi malam karena melaksanakan salat malam, sehingga dia melihat meteor yang jatuh. Ya. Maka sebelum timbul salah sangka yang seperti ini, ya, praduga yang baik seperti ini, yang memang dia tidak melakukannya, maka dia mengatakan, ama inni lam akun fi salatin. Ketahuilah bahwa aku bukan karena dalam salat. Ya. Jadi bukan malah merasa senang, tapi justru dia menepis anggapan yang terlalu baik kepada dirinya, karena dia tidak seperti itu. Ya, hada minal wara'. Ya, termasuk daripada perbuatan wara', tidak mau dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Nah, walakinni ludirtu, akan tetapi aku sedang disengat oleh binatang yang berbisa. Nah, qala fama sana'ta, maka Sa'id bin Jubair bertanya, fama sana'ta, lantas apa yang engkau perbuat? Tatkala engkau disengat oleh binatang yang berbisa itu, apa yang engkau perbuat? Qultu irtaqaitu, aku menjawab bahwa aku melakukan ar-ruqyah. Ya. Ma'ruf bahwa ar-ruqyah adalah seorang membacakan Al-Quran atau doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi diri dari suatu penyakit atau suatu mara bahaya. Ini disebut dengan ruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik? Apa yang membawamu untuk melakukan yang demikian itu? Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi. Ya. Aku menjawab, yang membuatku melakukan yang demikian itu adalah sebuah hadis yang diceritakan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Ya. Qala wa ma haddatsakum? Ya. Berkata Sa'id bin Jubair, apa yang telah dia ceritakan kepada kalian? Hadis apa yang telah dia sampaikan kepada kalian? Qultu, aku berkata, haddatsana an Buraidah bin al-Husayb. Beliau menceritakan kepada kami dari Buraidah bin al-Husayb, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, la ruqyata illa min 'ainin aw humah. Bahwasanya tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena humah. Ain yaitu terjadinya suatu kebinasaan karena sorotan mata yang diberi kekuatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Semacam hipnotis, tetapi ini bukan hanya sekedar memperdaya akal pikiran, tapi dia bisa membinasakan jasad dan tubuh seseorang. Ya. Ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seseorang tanpa dia harus mempelajarinya. Ya. Maka
Al-ain yang seperti ini apabila menimpa seseorang, ya maka bisa diobati dengan cara ruqyah. Dengan cara ruqyah. Nah, dinyatakan la ruqyata illa min ain. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain. Au humah. Humah yaitu demam yang tinggi dikarenakan sengatan binatang. Sengatan binatang yang berbisa. Seperti kalajengking, ular atau yang semacamnya. Jadi tidak ada ruqyah kecuali karena tertimpa oleh ain atau terkena oleh humah, yaitu demam yang tinggi karena binatang yang berbisa. Baik. Ini hadis yang disebutkan dari Buraidah bin Al-Husayb. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'. Beliau menjawab, yaitu Sa'id bin Jubair, sungguh telah berbuat baik orang yang sampai kepada apa yang dia telah dengar. Artinya sungguh telah baik orang yang berbuat apa yang telah dia dengar. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin. Akan tetapi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Uridat 'alayyal umam." Telah ditampakkan atasku umat-umat manusia. Ya. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Aku melihat seorang nabi dan disertai oleh sekumpulan pengikutnya. Ar-raht disebutkan di dalam bahasa yaitu jumlah antara 3 sampai 9. Ya, 3 sampai 9 orang disebut dengan ar-raht. Ya, ar-rahtu. Ya, aku melihat seorang nabi, dia disertai oleh sekumpulan dari umatnya antara 3 sampai 9 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Bahkan aku melihat seorang nabi, dia disertai oleh 1 atau 2 orang saja dari pengikutnya. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan seorang nabi yang tidak sama sekali memiliki seorang pengikut pun. Ya. Ini adalah dalil yang membantah demokrasi, bahwa kebenaran itu didasarkan oleh suara yang mayoritas, sehingga segala sesuatu dinilai baik dan buruknya dengan suara mayoritas. Nah, oleh karena itu pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang batil, karena Al-Quran dan Al-Hadits tidak pernah menjadikan suara mayoritas itu sebagai hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran itu adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah sumbernya Al-Quran ataupun Al-Hadits. Ya. Maka lihat pada hari kiamat nanti ada seorang nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Artinya dia sebatang kara. Apakah dia berada di atas kebatilan? Al-jawab, la. Tetapi umatnya lah yang sama sekali tidak mau mengikutinya, mereka yang berada di atas kebatilan. Nah, qala id rufi'a li sawadun 'azim. Tiba-tiba diangkat kepadaku segolongan yang besar. Ditampakkan kepadaku segolongan yang besar. Fa dhanantu annahum ummati. Aku menyangka bahwa mereka adalah umatku. Faqila li, maka dinyatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan kaumnya. Fa nazartu, maka aku pun melihat. Fa idza sawadun 'azim. Ternyata ada segolongan besar yang lainnya. Faqila li, maka dinyatakan kepadaku, hadhihi ummatuk. Inilah baru umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Bersama mereka itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Naam. Qala
Disebutkan dalam sebagian riwayat, nanti akan kita sebutkan dalam pelajaran yang akan datang, di mana 70.000 ini masih ditambahkan pada setiap bilangan 1.000, 70.000 yang lainnya. Berarti berapa? 70.000 kali 70. Hah? 4.900.000 sekitar itu. Baik. Dan ini dari mulai masa Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Berarti kalau kita nisbatkan dengan jumlah manusia yang sedemikian banyak mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir nanti, ya, ketika akan datangnya hari kiamat. Kira-kira jumlah ini bila dipersentasekan dengan jumlah umat manusia secara keseluruhan, apakah jumlah yang besar atau jumlah yang sedikit? Ya kecil sekali. Sama masyarakat Indonesia saja jauh. Berapa jumlahnya masyarakat Indonesia sekarang? Hah? 200 juta ya? Hah? Nah ini cuman sekitar 4.900.000. Sekarang pertanyaannya hafizakumullah, apakah kita termasuk dari mereka? Nah, ya, mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman, jumlahnya cuma sekian. Ya, dengan kuantitas jumlah manusia secara keseluruhan yang sedemikian banyak, yang mungkin kita belum bisa menghitungnya sampai saat ini, dan tidak akan pernah bisa. Ilmunya ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dengan jumlah yang sekian besar, hanya 4.900.000. Ya, maka pertanyaan besar muncul di dalam pikiran kita, apakah kita termasuk dari mereka? Orang yang dinyatakan dakhalal jannah bighairi hisabin wala azab. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Artinya kalau kita tidak termasuk dari golongan mereka ini, kita akan melewati masa-masa yang sulit nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya. Seorang yang dipersulit hisabnya oleh Allah Azza wa Jal, dia akan binasa. Sehingga dinyatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man nukishal hisab halak. Barang siapa yang dipertanyakan tentang hisabnya, dipersulit tentang hisabnya, dia akan celaka. Ya. Nah, Allahul musta'an. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab hanya sekitar sekian. Berarti kalau tidak masuk ke dalam golongan ini, kita akan menjadi orang yang celaka di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun setiap al-muwahhidun, setiap dari al-muwahhidin, mereka akan masuk ke dalam surga. Tapi bukan hal yang gampang bila kita harus terlebih dahulu menghadapi siksa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang selamat di sisi Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menuntut kita untuk bersungguh-sungguh mengilmui tauhid, meyakini tauhid dan mengamalkan at-tauhid. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.